Api berkobar di tengah laut, kepanikan tidak terhindarkan. KMP Mutiara Sentosa II terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur, menewaskan sejumlah orang dan melibatkan proses evakuasi. Sejauh ini informasi yang kami dapatkan, korban KMP Mutiara Sentosa II bertambah jadi 238 orang. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana memastikan tragedi serupa tak terulang lagi? Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber kita, Direktur The National Maritime Institute Namarin, Siswanto Rusdi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Siswanto. Waalaikumsalam, selamat malam, apa kabar Yud? Baik Pak Siswanto, Alhamdulillah. Pak Sis, izin ini di studio ya? Ya, di studio. Kalau stadion kemarin timnas kurang beruntung kemarin Pak. Ngomong-ngomong nih Pak Sis, ini terkait dengan kapal KMP Pak. Tadi kita lihat tayangannya kan, kapal besar tersebut di tengah laut, asapnya pekat tebal. Saya berpikir ini dalam kondisi seperti itu penumpangnya bagaimana ya untuk bisa mencari sisi untuk menyelamatkan dirinya, tentu sangat sulit ya. Dan ternyata betul ketika saya cek data dari tim di lapangan, berita yang ada begitu, rata-rata ini kesulitan bernapas, melompat ke laut hingga ada yang tenggelam, menghirup asap yang pekat, itu menjadi penyebab mereka meninggal dunia begitu Pak. Apa yang sebenarnya harus kita cermati dari ini Pak? Jadi begini ya, pertama itu crowd management di atas kapal. Jadi mengelola massa yang panik, ini ada anunya nih, ada ilmunya, ada sertifikasinya, segala macam gitu loh. Nah ini yang terlihat dan sayangnya belum bisa diketahui atau belum ditanyakan ke para penumpang yang selamat itu, bagaimana sebetulnya ABK mengendalikan kepanikan di atas kapal itu gitu. Karena kalau dilihat dari video yang ada, sepertinya nggak jalan itu crowd management oleh ABK gitu loh Yud. Main lompat aja, kemudian biasanya kan kapal kayak begini ada sekoci gitu loh. Itu saya lihat nggak ada sekoci itu dilepaskan atau diluncurkan gitu. Biasanya sekoci di kapal seperti ini tuh apakah disesuaikan dengan jumlah manifest penumpang yang ada Pak? Cukup untuk manifest yang ada di situ Pak? Iya, jadi kalau kapal yang mengangkut penumpang menurut aturan, ini aturannya udah internasional ya. Banyaknya alat-alat keselamatan ya, jaket pelampung, kemudian sekoci dan yang lain-lain itu 2 kali lipat seharusnya. Seharusnya 2 kali lipat dari jumlah penumpang. Iya, seharusnya itu menurut aturan yang lazim bagi kapal-kapal pengangkut penumpang. Jadi kapal pengangkut penumpang ini sebetulnya standar keselamatannya tinggi gitu loh. Tetapi di kita justru kapal-kapal penumpang seperti inilah, atau Roro ya, ferry Roro seperti inilah yang paling banyak menelan korban. Apakah artinya justru sebaliknya Pak, jumlah alat evakuasi penyelamatannya justru jauh lebih sedikit dari penumpang total? Ya ini yang mungkin nanti menjadi temuan ya. Tetapi secara regulasi dia harus seperti itu gitu loh. Kalau ngangkut 500.000 dia punya jaket. Gitu kira-kira logikanya, sehingga semua orang kebagian, bahkan tersisa gitu loh. Ini kan ada yang nggak pakai, jangan-jangan nggak ada di atas kapal. Ini kan ada, ini yang menjadi apa nanti ini menjadi penelitian atau investigasinya KNKT menurut saya. Tetapi sudahlah, kejadian ini kan sudah banyak gitulah ya, sudah banyak. Tetapi sudah KNKT juga sudah turun, rekomendasi juga mungkin sudah bertubi-tubi dilayangkan, tapi tetap kejadian gitu. Jadi saya nggak tahu lagi apa yang mau dibilang gini Yud, terhadap regulator ini gitu. Berarti sebenarnya sudah ada crowd management hingga ketika penumpang tersebut disekoci menggunakan pelampung, sudah ada manajemen dan SOP-nya untuk menghindari titik api atau asap. Itu semua sudah lengkap sebenarnya Pak ya untuk kapal sebesar. Sebetulnya sudah lengkap. Kapal-kapal modern ini kan sudah lengkap, prosedurnya sudah ada. Kemudian
alat-alat keselamatannya juga relatif mudah diadakan gitu loh. Jadi sebetulnya tidak ada alasan banyak penumpang yang meninggal di dalam setiap kecelakaan. Ini kapal 238 orang Pak Sis. Iya, Bahkan masih dicari. Artinya gini Yud, dia harus kecelakaan kan kita nggak bisa nggak bisa duga ya, nggak bisa. Tetapi kan dari berbagai kejadian kan sudah ketahuan gitu loh. Manifest lah, kemudian kapal yang tidak pemadam apinya tidak bisa diandalkan lah gitu loh. Kemudian segala macam. Ini kan sebetulnya aspek keselamatan, regulasi keselamatan yang harus diperhatikan, tapi kan kejadian berulang gitu loh Yud. Nah ini yang menurut saya regulatornya ini perlu diapakan ya, bukan lagi evaluasi, didukung gitu, harus digebrak gitu loh, ditampol gitu. Wah. Supaya jangan lagi bisnis as usual gitu loh Yud. Kecelakaan oke dicari, terus habis itu mau ngapain nggak jelas. Baik Pak Sis, ini saya minta tolong teman-teman untuk membuka video tadi ketika kapal terbakar di tengah laut. Kita lihat, nah ini, nah mungkin bisa di-pause di situ. Pak Sis, kita lihat ya di sini ya. Jadi saat terbakar, bodi kapal berjalan miring, Pak. Apakah ada kebocoran lambung kapal, Pak? Jadi ini juga nggak tahu ya. Tapi biasanya kapal penumpang begini ini kan adanya di atas ya Yud ya. Penumpang banyak di atas, jadi stabilitas kapal itu mengikut gerakan penumpang di atas kapal gitu. Kapal Roro begini, itu kan dia banyak orang di dek atas gitu loh Yud. Iya, di dek atasnya menjadi mayoritas banyak asapnya di situ justru ya Pak Sis ya? Iya, ini kan karena ada mobil yang terbakar, kemudian penyemprot nggak bekerja dengan baik gitu. Nah, kemudian kenapa dia miring? Dugaan saya. Kalau kita naik kapal feri atau Roro atau apalah ya, itu kita cenderung di atas gitu. Betul. Jadi keseimbangannya itu nggak bagus gitu loh, miring gitu. Karena dia kan seharusnya kan di bawah, yang di bawah itu yang membuat kapal stabil kan. Nah ini dia naik ke dek atas gitu. Jangan-jangan sudah di paling atas gitu loh. Ini yang membuat kapal miring. Nah, itu miring. Satu. Bisa juga mengalami kebocoran gitu loh. Gitu. Karena ini kan kapal-kapal tua ya. Ini kapal tua ya Pak ya? Tahun 92 ya, mungkin Pak ya? Iya, 34 tahun ini katanya, ini yang saya dapat kabar ini 34 tahun, bekas dari Jepang gitu. Iya. Dibeli oleh Atosim. Atosim ini banyak sekali mengoperasikan kapal tua gitu. Atosim Lampung Pelayaran ya Pak ya? Ya ini anunya Artalita ini, kalau nggak salah saya ini. Pelayarannya Artalita ini. Padahal ini sudah menempuh perjalanan cukup panjang, cukup lama ya Pak ya? Maksudnya dengan jam terbang sebanyak itu harusnya hal-hal seperti ini tidak terjadi ya Pak ya? Iya, tapi ini kan kapal tuanya di Jepang gitu loh Yud. Oh. Bukan di kita gitu loh. Ini kan kapal dibeli dari Jepang. Di Jepang sendiri kan dugaan saya ya, ini kapal sudah harus dicacah gitu loh. Sudah sudah nggak layak lagi atau tidak diizinkan lagi beroperasi. Tetapi oleh pengusaha kita ini dibeli, masuk ke jajaran armada mereka gitu. Apakah bisa disimpulkan artinya kapal lama itu berarti tidak layak untuk menjadi kapal membawa perjalanan jauh untuk masyarakat, Pak? Kalau kapal sudah 25 tahun, bagusnya itu udah jangan dipakai lagi. Karena strukturnya itu sudah banyak persoalan gitu, 30 tahun. Kapal itu kan paling lama 25 tahun gitu. Ini 34 tahun. Kalau nggak kecelakaan, mungkin ini kapal bakal dipakai sekian tahun lagi ke depan gitu. Jadi lebih lama lagi begitu ya Pak ya? Lebih lama, sementara usia produktifnya itu sudah selesai. Ini yang menurut saya menjadi kelalaian juga gitu. Nah khawatirnya Pak Sis, ternyata hingga sekarang ini masih banyak kapal-kapal yang umurnya juga lebih dari 20 tahun Pak Sis, masih digunakan Pak. Ya karena kan pengusaha kita mau beli kapal baru nggak ada duitnya. Mereka tidak cukup bonafit untuk membeli kapal baru gitu.
uang ada, beli kapal bekas, beli kapal bekas, beli kapal bekas gitu. Mau order di Indonesia harganya selangit gitu loh. Kalau beli ke luar negeri harga bisa lebih murah, tapi mungkin nanti persyaratan bendera bisa jadi oke, kita tapi benderanya jangan bendera Indonesia ya, karena nanti asuransi nggak mau bla 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 gitu loh. Ya akhirnya beli kapal bekas gini aja. Itu kalau kenapa-napa ketika ibaratnya harus diganti spare partnya, itu apakah masih ada ya Pak ya di negaranya Pak? Apa harus nyari ke Jepang gitu? Ya inilah yang ya. Inilah mesin misalnya kan. Mesinnya mungkin sudah bukan udah tua gitu loh. Beberapa spare partnya mungkin masih ada, tapi banyak yang sudah nggak bisa gitu loh. Akhirnya kanibalan gitu loh. Atau beli yang KW gitu loh. Nah, ini kan nanti mempengaruhi ketika kena gelombang lah, kena angin. Ini kadang-kadang di sini yang bisa mesinnya itu gagal gitu loh. Karena bukan yang ori lagi yang dipasang gitu loh. Sudah kanibalan atau sudah beli yang KW gitu loh. Ini yang tidak dipikirkan dengan mengoperasikan kapal-kapal tua. Baik, Pak Siswanto dan pemirsa, kita nyimak dulu ya informasi tentang ramai di media sosial kisah haru yang diduga berasal dari korban tenggelam kapal KM Nurul Salsa di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Berikut ini kita simak. Jadi beberapa waktu lalu Pak Siswanto dan pemirsa ya, ini juga, wah ini sangat disayangkan ya, kisah haru yang diduga dari korban kapal KM Nurul Salsa yang sempat ramai dibicarakan netizen. Jadi ini foto terakhir yang sempat dibagikan, lalu ada netizen yang membuat video AI-nya dari foto yang dibagikan ya. Jadi kisahnya itu kakek Umar 80 tahun mengambil keputusan menyentuh hati, pelampung terakhir yang ada tidak digunakan untuk dirinya sendiri, melainkan diberikan sang cucu Naura 13 tahun. Kakek itu berkata, cucuku saja yang pakai pelampung. Dan kakek itu berjanji akan menemui cucunya nanti ketika selamat nanti. Akan tetapi sayangnya ketika Naura sudah menggunakan pelampung di tengah lautan, tapi Naura juga belum ditemukan dan kakek Umar pun akhirnya juga belum ditemukan. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Pak Siswanto, persis sekali seperti yang Pak Siswanto sampaikan tadi tentang jumlah SOP manajerial dari kelengkapan peralatan penyelamatannya juga harus diprioritaskan gitu. Pak Siswanto, apakah dari peristiwa yang ada ini kita hanya boleh evaluasi saja penyebabnya apa begitu, karena kita tidak mau ada anak-anak lainnya yang juga menjadi korban lagi, Pak Sis? Jadi gini ya, kita selalu kalau kecelakaan itu evakuasi, nanti dievaluasi. Tetapi begitu selesai baranya mendingin, bisnis as usual gitu loh Yud. Jadi apalagi yang kita diskusikan gitu loh, apalagi gitu loh. Harus ada yang bertanggung jawab gitu loh. Jangan seperti begini gitu loh. Nanti rapat, oh ya ini gini, tutup pencarian, tutup. So what gitu loh. Nggak ada yang bertanggung jawab secara moral gitu loh. Entah itu regulator, entah itu operator gitu loh. Kan jarang setiap kecelakaan begini pemilik kapalnya itu dibawa ke pengadilan, dihukum berat gitu, sehingga memberikan rasa jerah gitu. Ini orang kita ini negara kepulauan ya, transportasi laut terutama di Indonesia itu menjadi andalan gitu. Tetapi dengan kondisi regulasi seperti ini, penumpang itu bertarung nyawa setiap berangkat gitu loh. Ini yang membuat saya menjadi gimana ya, kita mau bicara apa lagi gitu. Semuanya udah terang kok gitu. Yang nggak ada itu adalah nurani pejabat, nurani Menteri Perhubungan, nurani Dirjen. Ini yang nggak ada gitu. Mereka menganggap ini bisnis as usual, habis ini selesai, paling seminggu ini gitu loh. Media memperhatikan hal yang lain gitu. Kita nggak pernah tahu. Kenapa Pak Siswanto saya lihat begitu emosional atau terharu Pak melihat berita tadi Pak? Karena gini, coba bayangkan, seharusnya tuh kan kakek sama cucunya dapat.
Tapi kan nggak ada. Kemana pelampung itu? Kan jadi pertanyaan. Kemana pelampung? Sementara itu, Ya. saya udah nggak bisa bicara lagi. Yud. Karena kalau kisah haru dan ada korban, dan nanti ketika ada keluarga yang ingin bepergian bersama-sama menggunakan kapal, apakah kita rela peristiwa seperti ini terjadi lagi ya Pak Sis? Peristiwa ini dalam dugaan saya akan terus terjadi. Karena arsitektur keselamatan pelayaran kita ini buruk sekali. Yud. Hari ini atau beberapa hari yang lalu Mutiara Sentosa. Nanti entah kapal yang mana lagi. Sebagian besar kapal feri di kita itu kapal-kapal tua. 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Kita nggak tahu kapan dia akan tenggelam. Gitu. Karena pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau pengusaha beli kapal baru mahal harganya. Gitu. Banyak punglinya gitu. Akhirnya pengusaha cuma bisa beli bekas gitu. Terus pelaut yang bekerja di atas kapal itu digaji seadanya gitu. Gimana mereka nggak mau memberikan pelayanan terbaik kalau setiap terjadi kasus kayak seperti itu? Yang ada mungkin mereka ya udahlah kalian urus diri kalian sendirilah gitu. Karena apa? Gajinya nggak cukup, Yud. Pelaut di kapal feri ini kan pelaut kelas 2. Bahkan mungkin pelaut kelas 3 gitu loh. Pelaut-pelaut yang terbaik itu berlayar ke luar negeri. Ke kapal-kapal besar, kapal-kapal internasional. Yang bekerja di dalam negeri ini ya kayak gini lah gitu. Seamanship-nya nggak ada atau kurang gitu. Akhirnya mengendalikan crowd kayak begini aja kebingungan gitu. Baik kru maupun nakodanya gitu loh. Itu yang saya duga gitu. Jadi perjalanan anak-anak negeri kita ini kalau pakai kapal itu perjalanan bertarung dengan kematian gitu. Ya, kisah kakek Umar dan Naura itu satu dari sekian cerita lainnya Pak Siswanto, karena ada juga kisah seorang anak yang selamat dari KM Nurul Salsa di perairan barat Pulau Polasi Selayar ya. Tapi yang selamat dia sendiri Pak Siswanto, ayah dan ibunya hilang dan tidak ditemukan. Jadi dan jangan lupa juga Yud, ada banyak kecelakaan kapal yang sampai hari ini nggak ketemu. Banyak. Ada yang di Bali itu. Kapal barang, kapal kayu banyak. Jadi negara kita ini negara kepulauan yang transportasi lautnya itu sangat-sangat mengerikan kondisi keselamatan. Jadi inilah yang menurut saya. Jadi jangan lagi evaluasinya itu gimana ini, gimana itu yang bersifat administratif gitu. Bongkar gitu. Misalnya jangan beli kapal bekas, misalnya nih Ayud ya. Tapi permudah pembangunan kapal di dalam negeri gitu. Sekarang kan mau beli kapal, mau bikin kapal kinclong di dalam negeri, harganya selangit gitu. Gak bisa. Ini yang harusnya menjadi perhatian menurut saya oleh Menteri Infrastruktur. Pak Siswanto, ini akhirnya kita kembali lagi ke KMP Mutiara Sentosa II ya Pak. KNKT masih menyelidiki penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb, Pak, di mana akan fokus pada pemeriksaan box khusus di dalam kapal yang menjadi kunci awal pengungkapan. Nah, pertanyaan saya, Pak, ini yang difokuskan atau apalagi, Pak, masukan dari Pak Siswanto supaya benar-benar jadi pertimbangan dari pemerintah? Jadi kan begini ya, KNKT ini dia punya hasil kerja kan nanti mengalirnya ke regulator, Kementerian Perhubungan, kemudian nanti ke instansi-instansi. Kita berharap mereka melakukan perbaikan.
Tapi jangan lupa, ini sudah berkali-kali KNKT itu sudah mengeluarkan rekomendasi Sebelum-sebelumnya sekian juga. banyak. Tapi kondisi kan terjadi terus gitu loh. Terus KNKT kalau KNKT dimarahin, saya udah kerja gitu loh. Tetapi untuk apa itu semua gitu? Masih berulang gitu. Baik. Pak Siswanto, Nanti terima kasih masuk banyak. Misalnya, sebentar, masuk misalnya polisi. Ya, Paling yang jadi tersangka kapten kapal tuh. jangan hanya berhenti di situ ya Pak Siswanto. Makanya jangan di situ terus, harus dirombak total, direformasi segala macam gitu loh. Yang sayangnya ini yang nggak ada dalam pemerintahan gitu. Baik, semoga acara kita ini disaksikan pemerintah secara langsung dan menjadi poin-poin penting menjadi masukan mereka, karena intinya adalah kita ingin perbaikan dan tidak ingin ada korban-korban selanjutnya. Pak Siswanto, terima kasih banyak ya Pak. Sehat-sehat selalu ya Pak Siswanto. Selamat malam Pak. Amin. Makasih ya Yud ya. Makasih Pak. Ya, salam.